Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tahun 2024. Kemarin kita sudah membuat tutorial pengisian kinerja pada PMM tahun 2024 bagian 1 atau part 1. Lanjut untuk berikutnya kita membuka di Guru Kemdikbud.go.id, buka PMM-nya, gunakan akun belajar ID. Baik guru PNS, guru PDKK, guru honor, semuanya sama membuat di akun belajar ID. Setelah muncul seperti ini, muncul pengelolaan kinerja. Jadi tetap seperti yang kemarin di tahun 2024 per tanggal 1 ini sudah ada pengelolaan kinerja. Tetap gunakan komputer atau laptop, jangan menggunakan HP. Untuk membuat, walaupun di sini katanya masih percobaan, sebelum tanggal 2 Januari pukul 10, maka masih kategorinya masa percobaan. Kita lanjutkan draft, dan masuk bulan Januari sampai dengan Juni. Kemarin kan masih tanggal tahun 2023. Ini videonya dibuat tahun 2024, maka sudah keluar seperti ini. Pertama, di praktik pembelajaran pada perencanaan kinerja. Jadi yang pertama kita melakukan perencanaan kinerja, kita pilih di antara indikator 8 indikator yang ada ini, kita pilih salah satunya, tapi kita lihat dulu pilihan indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan. Jadi ini RBD, rencana berbasis data yang sudah disediakan oleh rapor pendidikan masing-masing sekolah. Silakan diklik. Nah, kebetulan di sekolah kami tidak ada yang berwarna merah. Kalau merah berarti ada yang kurang. Hanya yang mungkin diperbaiki pada capaian yang masih cukup. Kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ini yang menjadi konsen kita, manajemen, dukungan psikologis maupun metode pembelajaran. Misalnya kita pilih yang manajemen saja. Ini salah satunya adalah di manajemen kelas, manajemen pembelajaran, kemudian bawahnya adalah dukungan psikologi. Yang masih hijau ini masih kategorinya sudah baik. Jadi yang ini saja yang kita perbaiki pada dimensi manajemen kelas, penerapan disiplin positif kerja. Bisa Bapak Ibu yang lain dipakai enggak apa-apa, karena ini fokus di sekolah kami, hasil kesepakatan dengan kepala sekolah, kita utamakan yang disiplin positif. Setelah selesai diklik, kemudian klik pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi, jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Yang berdampak. Jadi kita dikasih kemerdekaan atau kebebasan untuk memilih. Ini sesuai dengan Perjanjian GTK nomor 7607B.B1HK.03 tahun 2023. Diharapkan guru itu memiliki minimal 32 poin per semester. Jadi kita membuat tidak untuk 1 tahun, tapi untuk per semester dulu. Nanti baru berikutnya, pada periode berikutnya kita bisa memperbaiki. Kata kita merencanakan ini 1 tahun, cuman setidaknya 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi dari atasan. Jika kurang, mohon diskusi dengan atasan. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Jadi dampaknya kalau kita semakin baik, otomatis atasan juga ekspektasinya semakin baik. Untuk RHK memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, ini contohnya bagaimana cara menghitung poin. Ini ada petunjuknya. Tapi kita fokus sekarang untuk mencoba dulu. Misalnya ini saya kemarin udah nyoba, saya hapus dulu. Pilih RHK yang pertama. Karena jenisnya ini lumayan banyak. Jadi dari 32 poin, misalnya saya yang pertama itu mengambil
Saya mengikuti seminar atau partisipasi sebagai di lokakarya atau konferensi atau simposium. Ini nilainya 4 poin. Bukti dukungnya nanti adalah sertifikat target waktu per semester. Targetnya berapa kali kegiatan? Target Bapak Ibu misalnya 1 kali kegiatan pada semester ini untuk aktif di lokakarya atau seminar sebagai peserta. Ini 1. Kemudian pengen tambahkan lagi, misalnya melalui aksi nyata sejawat dihasilkan guru dan kepala sekolah, penelaah perangkat ajar, penyusun kumpulan konten, melalui peran narasumber berbagi praktik. Jadi ini berbagai macam. Kita coba yang misalnya untuk penyelesaian di PMM, menambahkan peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nah, ini juga bisa dipakai 1 kegiatan sertifikat topik. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh pelatihan mandiri yang sudah saya lulus, ini yang tahun 2023. Maaf, yang Merdeka Belajar ini sudah lulus sertifikat, tersedia. Nanti kita unduh sertifikatnya. Jadi ini nanti yang kita unduh untuk dilampirkan sebagai bukti dukung. Ini kalau yang tahun 2024 berarti yang belum dilakukan penilaian. Kebetulan saya yang kurikulum Merdeka ini yang pertama saya sudah menyelesaikan semua, tinggal aksi nyatanya saja. Jadi ini yang bisa digunakan. Kalau yang kemarin tahun 2023 sudah diikuti dan sudah lulus sertifikatnya, topiknya sudah muncul, maka tidak bisa digunakan pada tahun 2024. Yang seperti ini tinggal aksi nyatanya. Jadi ini bisa dibuat untuk semester atau tahun 2024. Jadi ini saya buat untuk 1 kali yang tadi untuk topik tentang kurikulum Merdeka. Jadi ini salah satu contohnya sertifikat topik. Ini sudah 12. Ya, dan tambah lagi. Ini contohnya Bapak Ibu yang sekarang sudah lulus di penggerak angkatan ke-10. Sebenarnya ini cukup 1 saja sudah selesai. Tidak perlu membuat RHK yang lain karena terhitung 128 pada semester ini dengan dukung nanti sertifikatnya. Tapi kalau yang tidak memiliki, seperti pernah lulus di penggerak 7 atau 6, itu tidak dapat dilampirkan pada tahun 2024. Jadi contohnya Bapak Ibu membuat melalui peran sebagai penelaah, penyusun konten unggulan dapat diberikan kepada guru atau kepala sekolah. Ini contohnya kita membuat kumpulan konten yang terbit di PMM. Nah, ini nanti bagian sendiri Bapak Ibu untuk bagaimana mencari bukti dukung pada RHK pengumpulan konten unggulan yang diterbitkan. Jadi kalau misalnya kita cukup 3 ini, mungkin kita membuat ini jadinya 2 kegiatan. Paketnya. Jadi ini satu kegiatan. Apakah boleh nanti ini 2 kali? Tinggal diganti saja. Misalnya nanti di partisipasi seminar 1 semester ini 2 kali, ya kita buat 2. Maka lebih cepat, kurang 10 poin. Nanti yang ini ditambah 2 kegiatan juga. 10 poin. Yang ini ditambah lagi sertifikat. Maka selesailah kita bahkan berlebih dari 32, 2 kegiatan cukup. Bolehkah seperti ini? Boleh. Yang penting tidak atau kurang dari 32 poin. Ini hitungan 1 semester pada target Januari dan Juni. Kalau sudah seperti ini selesai Bapak Ibu, nanti kita ke tugas tambahan. Kalau masih kurang atau ini tidak dimodel seperti ini, boleh. Saya nggak mampu untuk menyelesaikan
yang pertama ini cukup satu saja, yang ini juga satu, yang ini juga satu. Maka Bapak Ibu mencari tambahan lain. Ini yang kira-kira yang mampu dan dapat dilakukan. Tidak harus di PMM, bisa juga di lain, mengikuti pelatihan yang lain. Ini cukup tinggi nih, magang. Ini yang semakin bawah semakin tinggi, karena saya masih kurang 14 poin. Jadi nah ini aja kalau mengingatkan kontensi peran sebagai narasumber praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Mungkin sebagai bukti dukungnya ada. Ini yang sulitnya kalau tidak ada di PMM, maka Bapak Ibu mencarinya sesuai dengan ini, sesuai dengan yang ada di sini. Lebih baik cari yang ada di PMM karena gratis. Meningkatkan potensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik dilakukan oleh komunitas belajar. Nah, ini 4. Ini aja Bapak Ibu sudah ikut 3 kali cukup. Kurang misalnya. Ini 12 gagal kegiatan cukup. Dari mana? Dari komunitas belajar. Seperti ini Bapak Ibu gambar. Ini di komunitas belajar. Kita masuk. Saya sudah mengikuti beberapa komunitas. Ikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas belajar ini. Saya tanggal 2 besok juga ada di sini, di penggerak komunitas belajar. Nah, ini diikuti aja. Mereka mengadakan acara kapan? Nah, ini biasanya dia ada informasi untuk pelaksanaan pelatihan. Jadi Bapak Ibu bisa ngikuti lah ini. Lokakarya merancang administrasi pembelajaran kurikulum merdeka tanpa kertas. Tanggal 4 Januari saya sudah daftar, tanggal 4, 5, dan 8. Jadi ini yang diikuti nanti pasti akan memperoleh sertifikat dari webinar ini. Jadi ini yang nanti sebagai syarat bukti dukung untuk sertifikat. Jadi ini contoh-contoh sesi apa yang kita ikuti di webinar dari komunitas, atau Bapak Ibu sendiri di sekolah sudah membuat komunitas belajar, malah lebih bagus. Jadi kembali lagi ke sini, ini saya anggap saya punya sertifikat 2 ya, sertifikat 2. Kalau sudah mencapai 32 lebih, maka kita ke tugas tambahan. Untuk nanti bukti dukungnya saya berikan tutorial yang berikutnya. Tugas tambahan ini opsional, jadi tidak semua guru kadang-kadang memperoleh tugas tambahan. Apalagi misalnya kalau GTT atau guru honor dulunya biasanya belum ada tugas tambahan. Jikapun ada, sudah wajib dimasukkan, karena guru piket pun yang sederhana juga masuk dalam penilaian. Tapi bukti dukungnya adalah membuat laporan disertai surat tugas atau surat keputusan atau surat tugas dari sekolah. Targetnya adalah per semester. Jadi kalau saya misalnya ini sebagai wali kelas, silakan tambahkan jadi wali kelas. Saya sebagai pembina ekstra, nah ini juga pembina ekstra juga masuk. Boleh kan lebih dari 1? Boleh. Yang memang kalau kita ditugasi dari sekolah lebih dari 1 ya ditambah. Apalagi yang sekarang muncul ini operator dapodik sudah masuk, kemudian bendahara bos, nah, ini juga berat tugasnya, ini sudah aja juga. Ini sebagai laporan disertai surat tugas dan surat keputusan aja. Bukti dukungnya ringan Bapak Ibu, tidak perlu buat yang muluk-muluk, kita bukti dukungnya laporan disertai SK aja. Jadi nanti yang menyetujui adalah kepala sekolah. Setelah selesai ini di tugas tambahan, kita masuk di perilaku kerja. Untuk kerja nanti ada beberapa aspek pelayanan, indikator dan pesan perilaku. Ini yang didengung-dengungkan sering berakhlak ya. Aspek pertama adalah berorientasi pelayanan.
Bisa kita pilih salah satu aspek presentasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? 1. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian, bagaimana Anda merasakan perilaku dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu ya. Ini kita yang mengukur sendiri. Kemudian akuntabel. Apakah perilaku yang ingin Anda fokuskan tahun ini? Misalnya tugas dengan jujur. Kemudian bagaimana Anda melakukan perilaku ini? Semua diisi dulu komponennya. Ada berapa aspek? Ada 7 aspek ini. Semua diisi dulu. Jadi akan yang ini sesuai dengan apa yang Anda putuskan pada tahun ini. Nah, mayoritas kolaborasi sudah, tinggal kita klik di kerangkuman. Ini sudah mengisi 1, 2, 3, 4. Maka yang terakhir adalah rangkuman. Rencana kinerja yang dibuat untuk bulan Januari sampai Juni ini sudah jadi. Tinggal nanti kita akan mengumpulkan bukti dukung dari masing-masing target atau kualitas yang dilakukan oleh Ibu Guru. Jadi target kualitasnya ada penerapan prinsip positif untuk mengelola kebiasaan di kelas. Nah, ini guru akan mengisi form untuk diskusi persiapan, formulir diskusi lanjut, formulir refleksi tindak lanjut. Jadi ada 3 tahap: persiapan, tingkat lanjut, diskusi tingkat lanjut, kemudian refleksi. Jadi ini semua nanti ada aturannya, termasuk di sini kita lagi membuat sertifikat tadi, catatan kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 4 poin. Jadi kebetulan 3 kegiatan nih, kegiatan 4 kali 3 12 poin nanti. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu simpan draft. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.